Hampir semua liga-liga top di Eropa sudah mendapatkan juara padahal kompetisi masih belum selesai. Liga Inggris yang terkenal dengan julukan liga paling kompetitif di Eropa sudah diketahui juaranya sejak pekan ke-34, yaitu Liverpool. Liga Jerman, Bayern Munchen sudah mulai mendominasi lagi. Mereka berhasil mengunci gelar Bundesliga di pekan ke-32. Liga Prancis lebih gila lagi. PSG sudah juara sejak awal April. Sementara La Liga sudah hampir 100% juara pada musim ini adalah milik Barcelona yang sedang unggul 7 poin dari peringkat kedua Real Madrid. Saat ini Liga top Eropa yang masih sangat ketat memperebutkan gelar juara adalah Liga Italia antara Inter Milan dengan Napoli. Jarak poin keduanya bahkan hampir sama dan besar kemungkinan akan panas hingga pekan terakhir. Lalu bagaimana peluang untuk menjadi juara? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Liga Italia sempat menjadi liga yang kurang kompetitif atau biasa disebut dengan liga petani, di mana pernah ada suatu masa Juventus begitu sangat mendominasi Liga Italia. Si Nyonya tua menjadi juara sebanyak 9 kali secara beruntun. Hal ini bisa terjadi karena pada periode tersebut klub tradisional seperti AC Milan dan Inter Milan sedang berada di dalam masa kegelapan. Praktis Juventus hanya mendapatkan perlawanan dari Napoli dan AS Roma saja. Namun mulai tahun 2020, Liga Italia sudah mulai kembali kompetitif dengan dimulainya kebangkitan duo Milan, Inter, Napoli, dan AC Milan silih berganti menjadi juara Liga Italia, sekaligus membuat Liga Italia kembali menemukan persaingan panas antar klub lagi. Pada musim ini Liga Italia terdapat persaingan panas antara Inter Milan dengan Napoli. Bahkan persaingan tersebut kemungkinan bisa terjadi hingga akhir musim. Baik Inter dan Napoli keduanya menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa pada musim ini. Namun keduanya menjelang akhir musim juga pernah sama-sama membuang peluang. Dan jarak poin keduanya saat ini hanya 1 poin saja. Sehingga siapapun yang membuang-buang poin di 2 laga sisa dipastikan akan gagal menjadi juara Liga Italia. Napoli adalah juara Serie A pada 2 musim yang lalu. Kemudian pada musim kemarin secara mengejutkan, Il Partenope gagal masuk ke papan atas Serie A dan hanya menempati peringkat ke-10 di klasemen akhir. Hal ini terjadi karena salah satunya mereka berpisah dengan pelatih Luciano Spalletti yang telah mengantarkan Napoli menjadi juara Liga Italia. Kemudian pelatih pengganti juga gagal meneruskan warisan dari Spalletti. Bahkan Napoli mengganti 2 pelatih dalam 1 musim liga berjalan. Kemudian di awal musim kemarin, Napoli belajar dari kesalahan dan menunjuk pelatih sekelas Antonio Conte. Semua sudah tahu seberapa hebat Antonio Conte. Dia merupakan pelatih top Eropa. Penunjukan Conte pada awalnya untuk bisa mengangkat Napoli kembali ke papan atas di Liga Italia. Selain itu, Napoli juga mendatangkan beberapa pemain di bursa transfer musim panas, seperti mendatangkan Romelu Lukaku yang menggantikan Victor Osimhen karena masalah internal, mendatangkan bek tangguh dari Torino, Alessandro Buongiorno, Billy Gilmour dari Brighton, David Neres dari Benfica, dan pemain terbaik mereka Scott McTominay dari Manchester United. Pemain-pemain tersebut diharapkan bisa membawa Napoli kembali ke papan atas di Liga Italia. Penampilan Napoli sungguh sangat di luar ekspektasi. Mereka hingga pekan ke-36 ini berhasil memuncaki klasemen di Liga Italia. Napoli meraih 78 poin, hasil dari 23 kali menang dan 9 kali imbang. Berkat strategi Conte dan baiknya penampilan semua pemain yang mereka datangkan, Napoli memiliki kesempatan emas untuk menjadi juara Liga Italia di musim ini. Napoli bisa berada di puncak setelah saingan mereka Inter Milan mengalami 2 kekalahan dari Bolonya dan AS Roma. Praktis saat ini peluang menjadi juara ya hanya di tangan mereka sendiri. Sayangnya Napoli pada pekan ke-36 secara mengejutkan ditahan oleh Genoa 2-2. Hasil imbang yang merugikan karena jarak Napoli yang semula 3 poin menjadi 1 poin saja dengan Inter Milan. Napoli masih memiliki 2 pertandingan sisa melawan Parma dan Cagliari. Di atas kertas Napoli lebih diunggulkan, tetapi jika tidak waspada, mereka bisa saja mengalami kemalangan seperti saat melawan Genoa. Apalagi kedua lawan Napoli ini masih belum aman dari ancaman degradasi, sehingga ini akan menjadi sangat sulit bagi Napoli. Sekali lagi mereka kepleset, kesempatan menjadi juara Liga Italia akan semakin hilang. Inter Milan sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi juara pada musim ini. Mereka menjalani musim yang sangat luar biasa. Ini Nerazzurri berhasil melaju ke final Liga Champions di musim ini dan akan menghadapi PSG. Tak tanggung-tanggung lawan seperti Munchen dan Barcelona mereka kalahkan dengan sangat heroik. Inter bahkan sempat berpeluang mendapatkan treble winner sebelum akhirnya dikalahkan oleh AC Milan di Coppa Italia. Sejauh ini memang mereka menjadi yang terdepan untuk menjadi juara Liga Italia. Sebenarnya mereka juga memimpin klasemen sangat lama, tetapi karena kalah dari Bolonya dan AS Roma, posisi Inter Milan harus digusur oleh Napoli. Bahkan sempat tertinggal 3 poin sebelum akhirnya Napoli juga terpleset dan menyisakan selisih 1 poin saja.
Justru hal ini membuat persaingan antara keduanya semakin panas. Inter menyisakan dua sisa lawan yang lebih berat dibandingkan dengan Napoli. Bahkan masih menghadapi tim papan atas. Sisa lawan Inter Milan adalah Lazio dan Como. Pertama, laga hidup mati mereka adalah melawan Lazio. Ini bisa dibilang sangat sulit, mengingat Lazio juga sedang memburu kemenangan untuk bisa lolos ke Liga Champions di musim depan. Lazio di pertandingan terakhir juga sukses menahan imbang Juventus. Tentu ini membuat Inter Milan harus waspada. Andaikan Inter kalah atau imbang melawan Lazio, kesempatan mereka meraih gelar juara Liga Italia akan semakin sirna. Bermain di kandang sendiri membuat Inter Milan lebih diunggulkan karena akan mendapat dukungan dari puluhan ribu Interisti di San Siro. Terlebih tren positif Inter Milan yang baru saja berhasil menumbangkan raksasa Spanyol Barcelona. Laga ini sepertinya akan menjadi milik Inter Milan. Sementara di pekan terakhir Inter Milan akan menghadapi tim besutan Cesc Fabregas, yaitu Como. Inter juga sangat diunggulkan untuk meraih kemenangan dari Como. Jika melihat peluang keduanya, sebenarnya Napoli sangat diunggulkan karena lawan yang lebih mudah dibandingkan dengan Inter Milan. Selain itu, Napoli juga unggul 1 poin dari Inter Milan, yang membuat gelar juara sebenarnya berada di tangan mereka. Tetapi terkadang tekanan akan sangat mempengaruhi kondisi dan mentalitas tim yang sedang berada di jalur juara. Bisa saja Napoli akan kehilangan poin karena tekanan tersebut. Sementara Inter selain harus menang di 2 pertandingan sisa, mereka juga harus berharap dan berdoa agar Napoli terpeleset sehingga kehilangan poin. Akan percuma jika mereka menang tetapi Napoli juga menang. Namun Inter Milan lebih unggul di situasi seperti ini. Jika urusan mental juara, Inter lebih unggul karena kerangka tim mereka sudah terbentuk sejak lama. Inter akan bisa keluar dari situasi seperti ini. Oh iya, jika pada akhir musim kedua klub memiliki poin yang sama, maka gelar juara akan ditentukan dengan pertandingan playoff di tempat netral. Dan ini adalah regulasi baru dari Serie A. Jadi menurut kalian siapakah yang akan menjadi juara Liga Italia, Inter Milan atau Napoli? Coba tulis jawaban kalian di komentar.